Thank you udah klik video ini. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang Excel. Jadi khususnya untuk introduction-nya atau dasar-dasar dari Excel-nya sendiri gitu. Langsung aja, yang pertama, what is Excel? Kalau Excel sendiri di sini pengertiannya merupakan program perangkat lunak atau software yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Jadi untuk Excel sendiri sebenarnya opsional, tergantung dari kebutuhannya ya. Biasanya untuk menyimpan data bersifat ya tadi numerik atau bisa juga kata atau keyword di suatu perusahaan gitu. Setelah itu bagian dari Excel window. Ketika kita membuka satu Excel window, kita juga harus tahu bagian-bagiannya. Untuk bagian dari Excel sendiri, ini adalah ketika kita pertama kali membuka Excel, dan ini udah aku isi dari 1 sampai 10 ya. Yang pertama ini ada ribbon di sini. Jadi dari sini ini adalah ribbon ya. Setelah itu di sini ada name box. Name box ini untuk kita tahu sel yang kita klik itu di sel keberapa sih. Kalau ini kan C3 atau misalnya G4. Nah, ini name boxnya di sini. Terus juga ada formula bar di sini. Formula bar ini dipakai untuk ketika kita mau memasukkan rumus ke dalam satu sel. Nah, ini yang kita klik ini merupakan satu sel ya. Jadi sel aktif. Yang kita klik di sini berarti sel aktifnya di sini. Nanti kita bisa masukkan rumus di sini, sum gitu. Rumus atau formula ya. Tadi kan yang udah sempat dijelasin. Setelah itu bagian berikutnya di sini ada sheet 1, sheet 2. Ini merupakan halaman. Gitu. Ini adalah tab worksheet. Kita bisa tambahkan juga di sini untuk menambahkan sheet yang baru. Setelah itu kalau 1, 2, 3, 4 ini merupakan baris ya. Kita bisa menambahkan barisnya dengan cara klik kanan, setelah itu insert, nanti dia bertambah di situ. Oke, setelah itu ini yang tadi baris, di sini adalah kolom. Jadi ini satu kolom, ini 2 kolom, ini 3 kolom gitu. Kalau ini 1 baris, 2 baris, 3 baris gitu. Setelah itu di sini ada vertical scroll bar, ini yang ke bawah. Kalau horizontal scroll bar ini yang ke kanan ini. Oke. Lalu shortcut di Excel ini ada shortcut yang kalian wajib tahu sih. Jadi ada control, setelah itu key atas untuk melihat sel yang paling atas, control key bawah untuk melihat yang paling bawah ya, sel yang paling bawah, terus kanan untuk melihat yang paling kanan gitu. Jadi kita tahu ini jumlah barisnya ada berapa sih, oh ternyata ada segini gitu, atau jumlah kolomnya ada berapa nih, ada sampai XFD gitu, lumayan banyak juga ya. Setelah itu data entry, ini kan aku masukin secara manual nih 1, kita bisa masuk di sini 1. Kalau kita tarik handle-nya, ini kan ada handle, kita tarik ke sini sampai ke 10, ini bakal mengisi secara otomatis karena kita nggak masukin rumus, jadi ini bakal ngisi secara otomatis 1 ya di sini. Nah, ketika kita memasukkan rumus di sini, formula misalnya sum dari sel ini kita tambahin 1 gitu. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, ini nanti akan mengisi secara otomatis ya. Jadi ini B1 plus 1, B2 plus 1, B3 plus 1 gitu secara otomatis. Lanjut ke formula, kita lanjut ke function yang paling utama ada XLOOKUP, VLOOKUP sama lookup. Ini
wajib tahu ya kalau lookup ini, terutama untuk VLOOKUP ini daftar yang ke bawah ini ya. Jadi fungsi VLOOKUP sendiri itu untuk mengambil satu data dari satu kolom ya ke ke kolom lain, dan kita menampilkan data yang kita cari di situ. Misalnya kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi misalnya nomor pemesanan di sini ada 102. Aku mau memasukin nih, ini nama customer yang nomor pemesanannya itu ada 102. Daripada kita mencari secara satu-satu ya, kayak misalnya 102 siapa ya namanya, Budi. Oke, kita tulis Budi. 104 namanya siapa, kita tulis nih, misalnya kita cari 104 Dewi. Ini mungkin untuk datanya cuma 5 ini pasti gampang ya kita cari. Kalau misalnya datanya ada 1000 atau 100.000, nah itu kan yang bakal jadi susah gitu. Dan kita bisa pakai rumus aja di sini. Nah, rumusnya itu yang nanti definisi dari VLOOKUP sendiri. Kalau misalnya VLOOKUP itu untuk data yang dia memanjang ke bawah kayak gini. Misal nomor pemesanan, dia datanya kan ke bawah kayak gini nih. Tapi kalau misalnya dia datanya memanjang ke kanan, dia pakainya HLOOKUP. Itu horizontal lookup. Misalnya nomor pemesanan di sini, setelah itu nama di sini, domisili di sini. Nah, nanti dia datanya memanjang ke kanan gitu. Nah, pakai HLOOKUP. Tapi karena ini memanjang ke bawah, jadi pakai VLOOKUP. Oke, kita langsung aja untuk VLOOKUP menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini udah ada bantuannya ya. Lookup value. Nah, value yang bakal kita cari 102 kan. Kita klik koma table array. Table array ini merupakan data sumbernya gitu. Jadi kita blok semua datanya di sini. Dan ini note ya. Jadi untuk VLOOKUP kita harus masukkan kolom pertama itu ID-nya gitu. Setelah kita blok semua, koma, dia mau melihat kolom indeks 6. Jadi yang mau di output itu yang mana nih, di kolom keberapa nih ya. Ada kolom ini, kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Kita mau lihat nama kan, jadi ini di kolom kedua. Langsung aja tutup, enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung tarik ke bawah ya, jadi secara otomatis. Nah, aku mau jelasin juga XLOOKUP. XLOOKUP ini jadi gabungan ya dari VLOOKUP sama LOOKUP ya. Jadi ini merupakan cara terbaru dan lebih simpel. Kita langsung aja coba pakai XLOOKUP nanti biar paham caranya. Sebenarnya tujuannya sama, cuman caranya aja yang berbeda dan lebih simpel. Sama dengan XLOOKUP, lookup value sama koma lookup array. Lookup array-nya yang sumbernya kita kliknya itu satu kolom aja gini, satu koma, returnnya kita juga kliknya kolomnya aja juga gini, kolom kedua, tutup. Nah, ini hasilnya bakal sama. Jadi yang pertama ini pakai VLOOKUP, ini pakai XLOOKUP. Oke, next. Setelah itu kita bakal bahas sedikit tentang formatting. Jadi untuk formatting sendiri bisa, ini basic standar ya. Jadi bisa kita coba-coba di sini. Kita misalnya langsung aja, misalnya di sini kita masukin kata Budi, kita bisa ganti fontnya di sini Arial, atau mungkin size-nya kita bisa ganti di sini. Kita bisa besar kecilin di sini. Terus juga bisa mungkin rata tengah, rata kanan, rata kiri, bold, terus mungkin garis miring atau underline. Kita juga bisa ngebuat background, warna backgroundnya berubah gitu ya.
Nah, ini untuk di sini untuk formattingnya. Untuk menambahkan row baru tadi klik kanan di sini, insert. Saya itu untuk menambahkan kolom baru di sini, kita klik insert juga di sini. Atau mungkin misalnya kita mau ubah satu kolom ini pindah ke kiri, kita klik semua satu kolom itu, setelah itu tahan shift, handle-nya kita tarik dari sini ke sini. Nanti dia berubah ya, jadi namanya dulu, setelah itu nomor pesanannya. Kita juga bisa meng-hide, misalnya ini kita mau hide nih, hide, jadi dia nggak kelihatan namanya. Kita bisa unhide juga, untuk ini kan kayak menyembunyikan, dan untuk undo-nya juga pakai unhide. Setelah itu kita juga bisa meng-hide satu kolom atau satu atau beberapa kolom ya. Kita juga bisa unhide di sini. Setelah itu untuk printnya sendiri, ketika kita mau ngeprint ke satu kertas gitu ya, atau ke suatu dokumen yang lain, kita bisa pakai print area. Jadi kita menentukan apa di bagian mana yang mau kita print. Misalnya aku mau ngeprint ini aja, jadi ini nggak perlu di print. Kita masuk aja ke tab page layout. Setelah itu kita klik print area. Di sini kita blok dulu, misalnya di sini kita klik print area, di sini set print area. Nanti ketika kita Ctrl P atau masuk ke halaman print, yang tampil hanya ini aja yang tadi kita klik print area. Oke, gitu. Kita bisa menghapus print area dengan cara clear print area di situ. Next, kita mau lanjut ke visualisasi. Ini ada contoh tabel yang udah aku buat secara dummy, dan aku mau lihat mau bikin visualisasi atau chartnya. Jadi kita blok dulu dari kolom ini. Setelah itu kita masukkan insert, setelah itu recommended chart, atau bisa langsung aja di sini. Tapi untuk pilihannya kita bisa lihat di recommended chart. Bisa pakai bar chart, ini cluster kolom, atau pakai pie chart, atau pakai cluster bar, atau pakai funnel. Kita misalnya pakai ini aja ya, insert pie chart. Di sini kita bisa lihat udah ada nih visualisasi dari data tersebut, dan kita bisa edit chartnya. Di sini style, misalnya aku mau pakai yang ini, dan kita bisa sorting juga. Misalnya aku mau lihat bonekanya aja gitu. Oke, misalnya bonekanya aja. Nah, ini kan boneka, atau boneka sama permainnya aja, jadi 60 sama 40 ya di sini ya. Oke. Dan itu untuk yang lain-lain bisa kita coba-coba sendiri sih. Di sini ada, kita bisa ganti colornya juga gitu. Nah, setelah itu ada beberapa tambahan aja ya. Jadi kayak misalnya kita bisa melakukan sort data. Misalnya dari data yang ini kita bisa sort, tapi kita harus mengubah data ini menjadi tabel dulu. Insert, setelah itu tabel. Nah, kita bisa sort dari angka yang misalnya dari angka yang paling kecil gini ya, atau misalnya dari angka yang paling besar gitu. Setelah itu kita juga bisa filter mana aja yang bakal kita tampilkan di sini ya.
Itu filter. Terus ini untuk operasi, misalnya mau memfilter berdasarkan angka. Terus ini juga sort bisa berdasarkan warna. Kalau misalnya kita punya warna di sini ya, warna untuk tabelnya gitu. Setelah itu biasa ada freeze dan unfreeze span. Untuk freeze span kita bisa lihat di sini view. Setelah itu ketika kita mau nge-freeze dari misalnya dari sini, kita bisa freeze dari situ, dan ketika kita ke bawah lihat, atau ketika kita ke samping, dia bakal nge-freeze di situ. Jadi dia nggak bakal berubah, dia bakal nge-freeze di situ. Setelah itu unfreeze. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton video ini, dan semoga dari video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang mau belajar mau memulai untuk belajar di Excel atau mau mereview tentang Excel kembali. Dan terima kasih.